Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kawan-kawan, para peserta training teknisi ponsel online LPK Quantum Telecommunication Semarang dimanapun berada, dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia, dan kawan-kawan dari Malaysia. Semoga kawan-kawan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari balak serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kayaknya berisik banget deh kawan-kawan di luar tuh. Pada persiapan tahun baru ya, disuruh low sound dulu. Oke, sudah hadir bersama kita ada Bang Husni, kemudian ada Bang Haidir Ali. Jangan panggil saya master, saya bukan master ya. Biasa saja kita, cuman saya lebih belajar, lebih dulu belajarnya. Jadi lebih tua yang jelas. Oke, tapi bukan master. Hanya berbagi saja buat kawan-kawan apa yang saya ketahui, apa yang saya alami selama ini, selama kurang lebih 20 tahunan. Silakan. Masuk nih, turunkan aja. Jadi sama aja, kita sama-sama tetap belajar ya kawan-kawan sekalian. Ada Bang Farhan Abbas, Bang Adrian Febi, lalu ada Bang Kamilin, ada Bang Said Kadir dari Ipoh Perak, Malaysia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kadir. Panggilnya Bang Said apa Bang Kadir ini ya? Said Kadir. Tunggu, kita akan ke Ipoh nanti ya. Ada Bang Farid Kat, Bang GSH Trawas, Bang Hulaimi, Bang Abdul Latif, Bang Ahmad Syaifuddin. Hadir Mbah. Siap, gas. Ini tahun baru hujan di Semarang ya. Mudah-mudahan lebat deras. Tapi setelah kita live, jadi kalau ada gangguan sinyal nggak ada masalah gitu kan. Oke. Kawan-kawan sekalian, sambil santai ya. Mana-mana pun boleh, Cigu. Ya, bolehlah ya, Bang Said ya. Enak Bang Said panggilnya. Kalau Bang Kadir itu ada artis Indonesia namanya Kadir ya, Kadir Doyok. Ada Bang Rivaldi Pan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Arulan. Malam ini kita akan belajar bersama mengenai distribusi tegangan ya. Masih tentang distribusi tegangan. Yang tadi malam kita pending. Ada 2 handphone ini akan kita hajar. Ini dua-duanya handphone hidup insya Allah. Dua-duanya handphone hidup. Nanti satu-satu kita congkel IC-nya. Tadi di bagian depan sudah saya putarkan slide. Tentang berapa sih besar konsumsi tegangan masing-masing IC. Jadi untuk handphone bisa hidup itu berapa yang dia butuhkan. Berapa yang terjadi atau efek yang terjadi dari pemakaian tegangan itu berapa arusnya. Sudah kita saksikan tadi di bagian awal. Nanti juga akan saya bagikan slide-nya ke kawan-kawan sekalian. Lalu malam kemarin juga sudah kita tunjukkan sedikit tentang konsumsi juga, konsumsi tegangan. Malam ini kita akan bongkar ini handphone. Akan bongkar handphone ini satu persatu IC-nya. Ya. Saya tidak akan ngulangi mulai dari nyala kemarin antara 60 mili kemudian sampai ke berapa ya 900 mili, bahkan ada konsumsi sampai 1,1 ampere atau 1100 mili ampere. Nah, ini kita bongkar satu persatu. Sebenarnya ini juga sudah kita lakukan di bagian awal kemarin. Tapi saya pengen kawan-kawan yang sudah melihat handphone ini nyala kemarin, nah, kita protolin, kita pretelin. Seperti apa dia? Karena kemarin ada permintaan dari peserta. Biasanya urut-urutannya yang kita copot itu adalah MMC dulu. Jadi, nah, kertas mereka. Kertas. Satu aja dulu. Oke.
Ada Bang Anton, ada Bang Somad, ada Bang Herlan. Mbak minta tolong nanti dikasih catatan kayak semalam. Siap. Ada Bang Ilham Risalah. Bang Ilham Risalah ya bacanya ini. Hadirin Mbah, salam kenal, baru bergabung mohon bimbingannya. Siap Bang Ilham. Ya. Dan kawan-kawan yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Mohon simak pelan-pelan, ya, nggak usah terlalu buru-buru. Memang kawan-kawan yang baru bergabung, ini sudah lompat ke bagian akhir. Tetapi nggak ada masalah. Karena semua video di awal, pertemuan-pertemuan di awal, masih kita standby-kan. Tidak kita hapus dari grup. Jadi kita standby-kan kawan-kawan. Sehingga kawan-kawan bisa simak videonya sambil santai gitu ya, sehari 1 atau 2 video. Lalu nanti dikait-kaitkan. Nanti yang kurang paham, masih membingungkan, silahkan japri saya. Dan perlu saya sampaikan, ketika slow respon di grup, silahkan kawan-kawan bisa japri saya. Japri saya tentu di jam kerja ya. Jangan jam 2, jam 3 subuh gitu ya. Tidur saya kawan-kawan. Ya. Oke, baik. Nah, di sini saya akan mengulas sedikit beberapa pertemuan sebelumnya tentang yang sudah kita lakukan, yaitu ketika IC cas terpasang, IC cas, lalu ini PMI ya, Power Management Interface. Lalu ada IC Power atau PMU, Power Management Unit. Lalu ada CPU atau SoC, System on Chip. Lalu ada eMMC. Lalu ada RAM. Nah, ini komponen-komponen pokok saja untuk menghidupkan handphone. Ini boleh dikatakan blok basebandnya, kehidupannya. Blok kehidupan. Nah, inilah yang membuat handphone nyala. Dengan konsumsi kurang lebih maksimal total, kalau ini bekerja, total kurang lebih 200 mAh. Jadi kalau ini kita hilangkan, 0 jadinya. Ini kita hilangkan, 0. Karena urut-urutannya ini 1, 2, 3, nah ini kedua-duanya ini 4, 5 ini bareng. Sehingga kalau 1 plus 2 saja, 1 plus 2 saja, 1 plus 2, maka konsumsi tegangan kurang lebih, plus minus, ini hanya di 0,015 maksimal. Ampere. Kurang lebih begitu. 1 plus 2 plus 3, maka kurang lebih konsumsinya di 0,100 ampere. Oke? Nah, sedangkan 2 ini mengkonsumsi 100, masing-masing 50. Ya, jadi 1 plus 2 plus 3 plus 4, ya, 4 ini makanya 150 sendiri, kurang lebih di 50. Jadi berarti kalau total ini kurang lebih 0,150 ampere. Kalau ini kita komplitkan, plus 1 plus 2 plus salah lingkarin, plus 3 plus 4 plus 5, nah ini kurang lebih di 200 mAh, kurang lebih begitulah. Kalau mau dibilang ini ya 50 bisa. Tapi di tiap handphone tidak sama. Ya, di tiap handphone tidak sama. Ini hanya rata-rata konsumsi. Ingat, rata-rata konsumsi. Saya jalankan Borneo. Jadi untuk memudahkan. Ada Bang Arifin dari Morowali. Hadir, Mbak. Siap, Bang. Oke. Nah, ini nanti catatan ini saya bagikan. Pertama, ini yang pertama. Nah, nanti ini kita akan simulasi. Ini barang hidup. Kemarin konsumsinya komplit nih, komplit. IC-nya komplit. Kurang lebih
di maksimal 900 pertama kali nyala. Kalau dia udah standby, santai, nggak ada kegiatan, cuman geser-geser nyala standby biasa, ya kurang lebih dengan wifi ya 0,4 sampai 0,6. Ingat, cek menggunakan power supply, bukan menggunakan USB adapter. Banyak mau kondo. Di mana itu, Bang? Ini tadi Bang Somad nulis banyak mau kondo di sana, Dek ya. Mau kondo itu modal kontrol doang ya. Apa Bang Somad nih? Kena blokir ya nanti ya? Enggak lah. Modal on roll. Enggak. Aman ya. Bang Bang Somad salah ketik itu, salah kirim dia tuh. Dia lagi chatting sama siapa? Yo, Bang Somad. Nonton baru kemana kau? Oke, lanjut ya. Nah, ini kita buktikan kawan-kawan. Jadi di sini juga saya tampilkan. Ya, sebentar. Oh, ini tadi. Nah. Bentar. Mana desktopnya? Oke, desktop capture-nya ini. Display 2-nya ini. Oke. Nah, di sini saya sudah bikin rincian. Ya. Bikin rincian satu per satu. Kok nggak jalan nih? Oh iya, lemot ya. Ah, ini sebelum masuk nih. Definisi IC. Cepetan. Oh, ini tadi saya salah setting, sorry. Ini settingannya untuk ini. Ini. Dia settingannya untuk video tadi. Oke. Masih belum pas. Sorry. Ini saya blok semua. Ini ini. Nah, ini pakai manual. Salah juga ini. Gitu. Ini almost click apply to all. Slide-nya ini loh gerak sendiri. Tadi saya habis bikin video soalnya. Kok masih? Oke, semoga udah enggak. Nah, sudah. Aman. Baik. Ini dia. Kita baca pelan-pelan. Ini tadi memang saya siapkan spesial di periode ini. Nah, periode-periode sebelumnya saya ngajar nggak pakai modul seperti ini ya. Ini tadi saya bikin pelan-pelan. Selesai. Nah, definisi IC. Ini fungsinya dalam smartphone, jenis-jenis IC-nya. Ini sebenarnya materi di awal, tapi ini saya komplitin lagi. Berhubung banyak kawan-kawan yang juga baru bergabung, sehingga mudah-mudahan ini bisa memperbanyak ilmu kawan-kawan sekalian. Kemudian konsep ini juga harus kawan-kawan pahami. Mana tegangan, mana arus.
tegangan itu dayanya, kekuatannya, besarnya voltase. Ini diwakili oleh volt ya, V. Satuannya V. Kemudian arus itu adalah muatan listrik yang melalui sirkuit. Artinya begini, berapa besar tegangan ini terpakai itu ditunjukkan, diimplementasikan sebagai arus. Satuannya yang paling kecil ya biasanya miliampere atau ampere. Ini harus kawan-kawan bedakan. Jadi jangan sampai nanti ada pertanyaan, "Mbah, ini saya dapat kasus mati total. Saya kasih arus 4 volt." Nggak nyambung. Tidak nyambung. Arus tidak bisa dikasih. Kalau memang arus itu bisa kita setel, istilahnya di ini di power supply kita, ya. Ini hanya menyetel arus dengan yang standar sebagai arus standarnya, arus maksimalnya di sini. Jadi ini bisa kita atur. Tetapi ini tidak akan muncul kalau tegangan tidak terpakai. Konsep ini harus betul-betul paham dulu. Ya, bagi senior-senior yang juga bergabung dalam kelas ini, ya, nyun sewu ngapunten, mohon maaf beribu maaf. Ya, sama-sama belajar, ya. Kita bikin suatu pemahaman yang mudah-mudahan gampang dimengerti oleh kawan-kawan peserta. Ya, mungkin beda guru sebelumnya atau beda pemahaman, yuk kita seragamkan dulu. Ini yang perlu dicamkan terlebih dahulu ya kawan-kawan ya. Jadi tegangan ini karena ada perbedaan potensial listrik ini secara teoritisnya. Jadi kalau saya lebih memaknai tegangan ini dayanya gitu, kekuatannya. Berapa volt? Seperti itu. Walaupun daya sendiri nanti ada ininya, ada perhitungannya, yaitu perkalian antara volt dan ampere. Nah, itu daya satuannya nanti watt. Cuma lebih gampang tegangan ini ya tenaganya lah begitu. Oke, tenaganya itu dipakai, barulah muncul arus listrik. Baik. Nah, pelan-pelan dari sini. Nanti juga akan kita tunjukkan ya. Prosesor aplikasi AP. Otak smartphone yang menangani semua tugas yang ada di smartphone. Tegangannya ini rendah-rendah kawan-kawan. Jadi nanti kalau kawan-kawan menemukan short setelah on, yang seperti kita temukan pelajari kemarin, misalnya, oh ini jalur ini masuk ke CPU, maka untuk menggunakan MBR, nembak tegangan, supaya nanti ketahuan siapa sebenarnya yang bermasalah, naik tidak arus waktu kita beri tegangan di jalur CPU, maka tegangannya ini jangan tinggi-tinggi. Cukuplah di 0,8 sampai 1,2 maksimal. Maksimal. Hati-hati. Jadi tidak boleh di jalur CPU kita memberikan tegangan sampai 4 volt. KO langsung CPU-nya. Seperti itu. Nah, konsumsi arusnya bervariasi dari 100 saat idle hingga 2 ampere atau lebih saat beban tinggi. Ini terbesar. Tadi yang saya sampaikan ke kawan-kawan, ini yang standar. Ya, kurang lebih 100 dia CPU. Ya. Bahkan 50 aja udah kerja CPU itu. Nanti kalau dia maksimal, nah barulah dia dikurang lebih sampai 100 sampai 2 ampere. Kalau dia udah bekerja maksimal, handphone dalam kondisi nyala. Jadi bingung enggak? Terus sebenarnya berapa Mbah pastinya? Ya tidak ada yang pasti. Karena tiap handphone punya fungsi dari CPU itu bervariasi juga. Qualcomm beda, Spreadtrum beda, Exynos beda, MediaTek beda. Jadi ini saya buatkan yang rata-rata. Nanti kawan-kawan boleh eksperimen sendiri. Boleh coba-coba seperti yang kita lakukan nanti ini ya. Yang kita lakukan, kita lihat. Oke? Sampai di sini yang pertama. Kemudian, nah, mode idle, mode dalam dia standby ini.
konsumsi daya minimal hanya menjaga fungsi dasar tetap aktif. Ya, kemarin kita lihat tegangannya turun atau arusnya turun, ya tegangan otomatis turun. Jadi kenapa waktu standby lampu mati kemarin, ya standby didiamkan, lalu tidak ada aktivitas, lampu LCD mati, arus kurang lebih di antara 0,005 mA. Ya, 5 mA. Nah, di sini 50 sampai 100 ini kalau ada kartu SIM, ada paket data aktif, ini segini nih. Ya. Ini besarannya. Tidak akan saya jelaskan satu persatu terlalu detail. Yuk kita coba saja. Kita coba saja. Oke. Mana nih enak jepitnya nih? Nah, tinggal urut-urutan nih. Yang mau kita hilangkan yang mana dulu. Ini handphone hidup sekali lagi. Buat kawan-kawan yang baru bergabung. Atau kita pastikan ya. Biar saya tidak terlalu... Ini apa? Ini saya tancap dulu kabelnya. Ini power supply kita ini kelebihan sedikit. Kita buktikan dulu sekali lagi. Biar kawan-kawan ingat atau yang baru bergabung bisa melihat. Ini handphone hidup. Tanpa LCD, tanpa sinyal. Karena tidak ada antena, jelas sinyal lemah banget. Tapi tetap bekerja, kita on kan. Tekan tahan. Lepas. Ya, tetap tinggi. Dan disinilah naik turunnya. Ini enak banget kalau kita punya power supply yang menggunakan grafik ya. Nanti akan kelihatan tinggi rendahnya di detik kesekian sampai masuk menu itu di detik keberapa, lalu nanti akan terlihat oh ya sampai ke menu konsumsinya sekian begitu. Nah, tapi nggak apa-apa di awal belajar dengan alat sederhana, kalau kawan-kawan masih menggunakan yang analog nggak apa-apa, yang penting tahu cara membaca power supply yang analog yang menggunakan jarum. Satu garisnya kalau yang 2 ampere itu ya kurang lebih di 50 miliampere untuk satu garisnya. Jadi kalau dua garis, 3 garis, tinggal kalikan 50 miliampere. Oke, ini handphone hidup. Waktu kemarin kita angkat CPU-nya, angkat eMMC terlebih dahulu. Arus langsung kurang lebih hanya di 0,09, 0,096 atau 0,1 kurang lebih. Seperti catatan saya tadi. Jadi kalau hanya dengan CPU saja kurang lebih 100 mili. Jadi yang lain-lain sudah berhenti bekerja. Ya. Yang lain-lain berhenti bekerja. Siapa yang berhenti bekerja? Ya. Siapa saja? Nih, yang berhenti bekerja ketika eMMC diangkat, otomatis tidak akan bisa loading ke menu, tidak bisa masuk ke sistem. Ya. Jadi kalau kita sederhanakan dari PMU, ya, ini tentu jelas dari VPH-PWR dari IC cas ya. Dari PMU itu mengaktifkan, menyalakan siapa? CPU. Menyalakan juga eMMC. Menyalakan RF, audio, dan lain sebagainya. Nah, begitu ini kita silang, karena sistem berada di sini, maka CPU pun akan mendeteksi, wow ini tidak ada ini, barang ini tidak ada. Misalnya ini kita silang, set, gitu kan.
kita angkat. Maka arusnya kurang lebih hanya segini. Jadi ini udah nggak ada lagi nih. Dianggap nggak ada juga, atau ada IC yang lain juga udah dianggap tidak ada oleh CPU. Karena pertama kali handphone begitu nyala kan, PMU nyala, CPU nyala. Otaknya dulu nyala, baru dia mendeteksi keberadaan kaki, tangan, mulut, mata, istilahnya ya, IC-IC yang lain itu. Jadi otaknya nyala, baru dia mendeteksi keberadaan organ-organ lain. Oke? Baik. Nah, di pertemuan sebelumnya, di awal-awal kemarin, ini yang kita hilangkan. Sekarang ini langsung. Ya, CPU aja yang langsung kita hilangkan. Kita angkat CPU, kita lihat arusnya berapa. Padahal yang lain-lainnya masih terpasang. Bisa kerja nggak mereka ini? Ya, dengan kita lihat nanti arusnya seperti apa. Oke, ini standby tadi udah. Segitu dia standby-nya.